bersama dia dan jalani dia. Bagi Bapa yang Maha Kuasa, tanpa persekutuan dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan sepanjang segala masa. Bagian pertama doa Bapa kami diakhiri dengan permohonan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, setelah melalui pergumulan batin yang amat hebat, Ia akhirnya berkata, "Bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Doa ini tidak mengungkapkan sikap Yesus yang sudah tidak melihat kemungkinan lain kecuali menyerah. Yang diungkapkan dalam doa itu adalah harapan agar Allah bertindak sehingga rencana penyelamatannya terlaksana secara sempurna, dan Yesus dengan bebas menerima peran apapun yang harus Ia lakukan dalam pelaksanaan rencana penyelamatan Allah itu. Sikap dan harapan itulah yang juga diungkapkan dalam bagian doa Bapa kami ini. Diungkapkan pula keyakinan bahwa yang dapat melakukan itu hanya Allah saja. Dengan demikian, bagian doa ini berhubungan dengan bagian-bagian sebelumnya, yaitu terlaksananya kehendak Allah untuk mendatangkan kerajaannya. Sementara itu harus diingat bahwa kehendak Allah itu menyangkut manusia. Oleh karena itu, kehendak ini tidak akan menjadi tanpa penerimaan dan keterlibatan manusia yang semakin lama semakin bulat. Gambaran akhir keadaan seperti ini adalah kesesuaian sempurna antara kehendak manusia dengan kehendak Allah, yang dengan amat bagus dinyatakan oleh Nabi Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 33 dan Yeskiel bab 36 ayat 27. Dalam sejarah yang masih berjalan ini, terjadinya kehendak Allah tampak dalam ketaatan dan pelaksanaan perintah-perintah Allah. Kehendak Allah itu diharapkan terjadi di bumi seperti di dalam surga. Surga dimengerti sebagai kerajaan Allah yang sempurna, sedangkan bumi diharapkan menjadi cerminannya yang semakin terang. Tidak mustahil bagian doa di atas bumi seperti di dalam surga tidak hanya berkaitan dengan jadilah kehendak-Mu, tetapi juga dengan bagian doa sebelumnya. Kalau demikian, sebenarnya kita berdoa semoga di dunia pun nama Allah dimuliakan, kerajaan Allah ditegakkan, dan kehendaknya terjadi sebagaimana dalam surga. Bagian kedua doa Bapa kami terdiri dari 4 permohonan. Diawali dengan berilah kami rezeki pada hari ini. Ini adalah perumusan kembali teks doa yang terdapat dalam Injil Matius dan Lukas. Di sana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dengan ini Yesus mengundang para murid agar hari demi hari memohon apa saja yang mereka perlukan, dengan keyakinan bahwa Allah menyelenggarakan hidup mereka sebagaimana dulu Ia telah menyelenggarakan kehidupan umatnya. Dengan doa ini manusia mengakui bahwa hidup seluruhnya tergantung pada Tuhan. Namun tidak hanya itu, makanan atau rezeki harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Makanan atau rezeki adalah lambang telah datangnya kerajaan Allah, zaman keselamatan yang penuh kegembiraan, damai, pengampunan, dan hubungan harmonis dalam dan dengan Allah. Dalam arti ini pun doa Bapa kami tetap berkaitan dengan hidup sehari-hari. Selanjutnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bagian doa ini pun terjemahan bebas dari teks yang semestinya berbunyi, lepaskanlah kami dari utang kami. Dalam pengertian yang lazim pada zaman Yesus, utang adalah masalah yang besar dalam tata hukum maupun perdagangan. Utang dapat menyebabkan orang kehilangan kemerdekaannya. Kata ini dipakai untuk menggambarkan keadaan manusia di hadapan Allah
Manusia adalah pengutang yang tidak dapat membebaskan diri dari utangnya. Dengan demikian, kata ini dengan amat baik menyatakan keadaan manusia yang berdosa. Kata ini tidak dipakai dalam terjemahan bahasa modern karena arti kata utang dalam bahasa modern cenderung sempit, sebatas lingkup ekonomi saja. Oleh karena itu dipakai kata kesalahan yang dapat dengan lebih baik mengungkapkan keadaan manusia yang malang sebagai pendosa. Dengan doa ini kita menyadari bahwa sebenarnya kita tergantung sepenuhnya pada Allah, tetapi setiap kali kita bertindak seolah-olah kita berkuasa sendiri atas segala-galanya. Atas dasar kesadaran itu, kita memohon agar Allah membebaskan kita dari utang kita kepadanya. Ini adalah rahmat yang amat besar, karena kita tidak mampu membebaskan diri kita sendiri dari dosa-dosa kita. Dalam doa ini, Yesus secara mendasar menghubungkan kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah dengan kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama, agar dapat menerima pengampunan dari Allah. Kita dituntut saling mengampuni. Meskipun demikian, pengampunan yang kita berikan kepada sesama tidak boleh dipandang sebagai syarat atau membuat kita mempunyai hak atas pengampunan Allah. Pengampunan kepada sesama pertama-tama merupakan tanda ketulusan dan kesungguhan kita memohon ampun kepada Allah. Pengampunan Allah sendiri adalah rahmat yang diberikan atas dasar kasih dan kesetiaannya. Sesudah memohon pengampunan, para murid diajar memohon, "Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan." Yang dimaksudkan dengan pencobaan bukanlah seperti cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham atau umatnya, melainkan cobaan di mana setan berusaha membinasakan orang-orang yang diserangnya. Menurut Perjanjian Baru, Allah tidak pernah mencobai. Sementara itu diyakini sepenuhnya bahwa tidak ada apapun, termasuk pencobaan atau kuasa setan, yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Atas dasar ini semua dapat dikatakan bahwa para murid tidak meminta kepada Allah agar mereka tidak dicobai, melainkan agar Allah membebaskan mereka dari cobaan yang sedemikian rupa, sehingga ada resiko mereka tidak dapat bertahan. Apabila dipertimbangkan ciri kesemitannya, kalimat ini dapat diterjemahkan menjadi, "Bantulah agar kami tidak masuk ke dalam pencobaan." Kalau demikian, kesulitan yang berkaitan dengan Allah yang memasukkan orang ke dalam pencobaan dihindari. Doa Bapa kami ditutup dengan permohonan terakhir, "Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat." Yang dimaksudkan dengan yang jahat pertama-tama adalah kekuasaan jahat. Kekuasaan jahat itu sama dengan setan yang mencobai murid Yesus. Pencobaan seperti itu pernah dialami juga oleh Yesus sendiri. Dalam Injil dapat dilihat bahwa Yesus menggambarkan karyanya sebagai perjuangan memenangkan rencana Allah berhadapan dengan kekuatan satani. Pengusiran setan menjadi tanda bahwa kerajaan Allah telah datang, dan dengan demikian rencana Allah terlaksana. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oleh karena itu, permohonan supaya dibebaskan dari yang jahat pun harus ditempatkan dalam kerangka kedatangan kerajaan Allah.